Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Khaliza, NIM 340221045. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan cara membuat artikel yang baik dan benar. Sebelumnya teman-teman, untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan dulu artikel adalah salah satu cara untuk menyampaikan gagasan atau informasi melalui internet. Tujuannya beragam, mulai dari mengedukasi hingga memasarkan produk dari bisnis. Agar artikel yang kita buat itu dapat menghasilkan artikel yang berkualitas, ada tata caranya. Yang pertama, kita harus memilih topik yang ingin disampaikan. Ketika kita sudah tahu topiknya, kita bisa menentukan fokus suatu artikel dengan mudah. Misalnya, saya membuat artikel dengan tema kebudayaan, maka kita dapat menentukan turunan topiknya seperti cara melestarikan budaya gotong royong. Kemudian kita harus mencari referensi yang terpercaya. Lanjut, menentukan ide pokok dan kerangka artikel dengan memasukkan unsur 5W1H. Setelah proses persiapan, kita akan proses produksi atau pembuatan dari artikel. Nah, dengan cara memulai pembahasan secara general pada bagian pembuka. Di sini kita membuat paragraf pembuka yang berisi pembahasan secara umum. Kemudian untuk masuk ke bagian isi artikel, berikan pembahasan yang detail setiap poinnya. Lanjut, menggunakan heading untuk memudahkan pembagian topik. Heading ini diambil dari poin-poin kerangka artikel yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Tips membuat artikel ini akan memberikan nilai tambah, baik untuk tampilan konten dan bagus juga untuk segi SEO dari website kita nantinya. Kemudian kita buat kesimpulan pada akhir artikel. Setelah menulis keseluruhan bahasan, kita tambahkan kesimpulan dengan tujuan agar informasi yang ingin disampaikan dapat lebih dimengerti oleh pembaca. Kita dapat menulis kesimpulan yang menarik dan simple yang mencakup inti dari keseluruhan isi pembahasan artikel. Kita juga bisa membuat bagian dalam bentuk daftar per poin atau berupa penjelasan suatu paragraf penuh berisi 3-5 kata. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat artikel. Kemudian kita akan menuju ke paraphrasar.io. Paraphrasar.io ini adalah alat untuk memparafrasekan konten secara online, dan terdapat beberapa fitur dalam paraphrase online ini, diantaranya menulis ulang esai atau artikel, menghapus plagiarisme dan menulis ulang artikel, menghasilkan artikel yang dapat dibaca, tidak merusak kualitas konten setelah diparafrase online, menggantikan sinonim yang tepat, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita akan memparafrasekan artikel yang telah saya buat. Kita masuk ke www.paraphrasar.io. Nah, ini teman-teman tampilan dari paraphrasar.io. Oke, kita akan masukkan teks di sini. Ini bisa dikopikan di sini atau bisa kita upload file ya. Saya akan upload file. Ini teman-teman. Oke. Kita akan memparafrase sekarang ya. Ini bahasanya kita bisa pilih mau bahasa Inggris, Spanyol, Romania, Malaysia, dan saya pilih bahasa Indonesia. Oke, kita mulai parafrasekan sekarang. Nah, kalau misalkan artikel yang kita bikin ini sedikit panjang, maka kita akan menunggu prosesnya yang agak panjang juga. Nah, teman-teman, ketika sudah diparafrase, ini nih, jadi hasilnya seperti ini. Yang tulisan bercetak tebal berwarna hijau ini yang sudah diparafrase. Nah, parafrase ini adalah penulisan ulang bagian tertentu dari tulisan yang kita copy tadi di sini.
alat meringkas, jadi ini untuk merangkum ya. Parafrase.io ini juga selain bisa memparafrase, bisa juga merangkum. Kita selesaikan dulu catatannya, kemudian ringkas sekarang. Nah teman-teman, ini ketika sudah diringkas ya, ini ya yang tadinya gini panjang, ketika dirangkum menjadi seperti ini. Kita akan mengecek plagiarisme. Oke, kita cek plagiarisme ya. Oh, ini harus selesaikan chapter lebih dulu. Oke. Nah, di sini menunjukkan 0% plagiarisme, jadi tidak ada proses plagiarisme dan ini 100% unik katanya gitu. Tinggal kita akan cek plagiarisme sudah tidak ada ya. Kemudian di grammar ini atau tata letak bahasa kita bisa melihat tata letak bahasanya ya. Jadi di dalam parafrase.io ini yang pertama tadi kita bisa memparafrase, kemudian kita bisa meringkas atau merangkum, dan yang selanjutnya kita bisa mengecek plagiarisme, dan yang terakhir ini kita bisa memeriksa tata bahasa ya. Kita akan cek grammar. Nah, di tata letak bahasa ini kita dapat menganalisis kesalahan tata bahasa dalam konten kita dan membuatnya jelas, bebas kesalahan dan tepat. Nah teman-teman, di parafrase.io ini ada fitur parafrase. Parafrase itu adalah penulisan ulang bagian tertentu dari tulisan orang lain. Proses ini dilakukan untuk menyusun kalimat menggunakan kata-kata kita sendiri, tanpa mengubah arti aslinya dan juga tidak menghapus informasi apapun. Kemudian di parafrase.io ini kita bisa mengecek plagiarisme di dalam artikel kita, dan tadi sudah menunjukkan 0% plagiarisme ya. Kemudian di parafrase.io ini kita bisa mengecek tata bahasa, jadi penempatan kata yang kurang tepat dalam artikel kita gitu teman-teman. Kita akan mulai memparafrasekan lagi ya. Nah, kita dapat memparafrasekannya. Nanti kita bisa bandingkan hasil artikel yang sebelum kita parafrase dan sesudah parafrase. Ini tulisan bercetak tebal hijau ini yang udah diparafrase tanpa mengubah makna yang sama. Kemudian kita bisa download ataupun di clear. Kita akan copy aja ya teman-teman. Gini jadinya teman-teman. Jadinya seperti ini teman-teman. Dari setelah diparafrase. Baik teman-teman, video tutorial yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan video tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.